Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan keempat ini kita membahas tentang hipotesis ya. Selain menaksir parameter populasi, peneliti juga perlu mengambil keputusan berdasarkan data mengenai sesuatu sistem. Contoh, seorang pengusaha ingin menentukan apakah perlu atau tidak memasang iklan mengenai barangnya dalam surat kabar atau di suatu kota. Apabila akan ada faedahnya, maka jelas ia perlu memasang iklan. Tetapi, jika menurut dugaannya pemasangan iklan itu tidak akan berfaedah, tentu ia tidak akan melakukannya. Untuk kasus ini, banyak hal yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu hipotesis statistik untuk memecahkannya. Nah, eh, kita lihat di sini definisi dari hipotesis tersebut adalah suatu anggapan atau pertanyaan yang mungkin benar atau salah ya mengenai suatu populasi atau lebih. Untuk mengetahui apakah anggapan yang telah kita buat itu benar atau salah, sehingga kita menerima atau menolak hipotesis tersebut, diperlukannya pengujian dengan data sampel ya. Oleh karena itu, memakai sampel, maka kebenaran suatu hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti. Jadi hipotesis itu pada intinya di sini adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan lagi gitu ya. Hanya ada dua keputusan tentang hipotesis yang kita buat, yaitu menolaknya atau menerimanya. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Artinya, walaupun hipotesis diterima, tidak berarti hipotesis tersebut benar. Nah, gitu ya. Jadi, kalaupun kita terima hipotesis, belum tentu dia benar di sini. Dalam pengujian hipotesis kita selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan, yaitu akan diputuskan untuk ditolak. Contoh seperti ini. H0, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Jadi H1 itu hipotesis alternatif namanya atau tandingannya. H0 disebut hipotesis 0, penolakan terhadap hipotesis 0 menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif yaitu H1. Otomatis di sini kalau kita tolak H0 maka H1 pun harus kita terima karena hipotesisnya cuma ada dua pilihan. Berarti kalau kita terima H0 maka H1 akan kita tolak. Ini contohnya nih. Pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS. Maka rumusan hipotesisnya adalah hipotesis nolnya vaksin baru sama saja dengan vaksin lama. Nah, gitu ya. Yang kedua, hipotesis alternatif yang kita rumuskan di sini, vaksin baru lebih efektif daripada vaksin lama. Tentunya kita mengharapkan H0 ini ditolak sehingga memang benar vaksin baru itu lebih efektif daripada vaksin lama. Nah, seperti itu gambarannya di sini. Kemudian contoh kedua, seorang dokter mengatakan bahwa lebih 60% pasien kanker adalah karena merokok. Jadi, lebih dari 60%. Maka hipotesis nolnya di sini adalah P-nya itu 0,6, yaitu 60%. Hipotesis alternatifnya adalah P-nya itu besar dari 0,6. Kita berharap di sini H0-nya diterima lagi. Ya, kalau untuk perusahaan rokok di sini ya. Ya, itu ya. Galat dari penolakan hipotesis. Galat itu adalah sebuah kesalahan, ya. Galat itu kesalahan. Statistik dari sampel yang diambil dari populasi merupakan perkiraan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan pada hipotesis nol. Keputusan menolak atau menerima hipotesis nol mengandung suatu ketidakpastian atau kekeliruan. Artinya, keputusan itu bisa benar atau salah. Nah, ketidakpastian tersebut menimbulkan suatu galat atau kesalahan. Ada dua jenis galat di sini, yaitu galat tipe 1 dan galat tipe 2. Nah, seperti ini. Galat tipe 1 itu menolak hipotesis 0 padahal dia benar, ya. Kita melakukan kekeliruan dengan menolak H0 dan mempercayai H1 itu padahal sesungguhnya H0 lah yang benar. Kemudian tipe 2, galat tipe 2 itu kita menerima H0 padahal hipotesis 0 itu adalah salah, sehingga seharusnya H0 itu
ditolak. Kira-kira kalau dibuatkan tabelnya seperti ini ya. Keputusan menolak H0 itu sesungguhnya H0 itu adalah benar. Itu ya, disebut dengan galat jenis 1. Nah, kita terima H0, tetapi sebenarnya H0 itu adalah salah. Gitu. Nah, kemudian untuk contoh ketiga di sini, diketahui tipe vaksin tertentu efektifnya hanya 25%. Setelah 2 tahun digunakan untuk mengetahui vaksin baru lebih baik, maka diambil sampel 20 orang yang dipilih secara acak. Jika lebih dari 8 orang yang menerima vaksin baru melewati 2 tahun masa uji dan ternyata tidak tertular virus, maka vaksin baru dikatakan lebih baik. Akan diuji hipotesis 0 yang menyatakan vaksin baru sama efektifnya dengan vaksin yang sekarang setelah melampaui 2 tahun. Hipotesis alternatif yang menyatakan vaksin yang baru lebih baik dari vaksin yang sekarang. Kasus ini sama dengan menguji hipotesis bahwa parameter binomial dengan peluang sukses adalah seperempat. Ya, P sama dengan seperempat terhadap hipotesis alternatifnya adalah P lebih besar daripada seperempat. Jadi peluang H0-nya itu kita simpulkan di sini membuat hipotesisnya H0 itu P sama dengan seperempat. Kenapa seperempat tadi 25% gitu ya. Nah, harapannya bahwa vaksin baru itu lebih dari seperempat, yaitu P sama dengan peluangnya sama dengan lebih besar dari seperempat. Keputusan didasarkan pada uji statistik X, yaitu banyaknya orang dalam sampel yang mendapat perlindungan vaksin baru selama paling sedikitnya 2 tahun. X mempunyai nilai dari 0 sampai 20 di sini, ya. Yang dibagi menjadi 2, lebih kecil dari 8 dan lebih besar dari 8. Semua nilai yang lebih besar dari 8 disebut dengan daerah kritis dan yang lebih kecil dari 8 disebut dengan daerah penerimaan. Nilai 8 disebut dengan nilai kritis. Jika X besar 8, maka H0-nya ditolak. Dan sebaliknya, jika X kecil sama dengan 8, maka H0-nya diterima. Ya. Ada 2 macam kesalahan yang terjadi. Menolak H0, ternyata H0 benar, dan menerima H0, ternyata H0 salah di sini. Nah, galat tipe 1. Kita masuk ke hitung-hitungannya sekarang. Peluang melakukan galat tipe 1 itu signifikan dinosikan dengan alfa. Jadi galat tipe 1 itu alfa nanti ya. Dari contoh di atas kita tahu bahwa X-nya tadi itu kita akan menolak H0 di sini ya. Kalau galat tipe 1 ini menolak H0 padahal H0 itu benar tadi. Kita ketahui tadi bahwa kalau menolak H0 X-nya itu besar dari 8 dan peluangnya itu sama dengan seperempat tadi. Jadi X 20 seperempat. Nah, ketika kita cari alfa itu ya, kita ini mencarinya dengan tabel binomial, yaitu nilai N-nya itu 20, peluangnya itu seperempat ya, seperempat atau 0,25 di sini. 0,25. Maka untuk X-nya lebih besar dari 8, bisa jadi 9 di sini. Kita lihat, maka didapatkan nilai yang ini di dalam tabel ya, ini tabel binomial namanya, nanti saya jelaskan. Nah, nilai yang ini kita lihat dari tabel didapatkanlah ini dia ya, 0,9591 ya. Kemudian karena kita mencari alfa, maka kita kurangkan 1 kurang yang dihasilkan tabel. 1 kurang 0,9591, yaitu didapatkanlah 0,409. Dikatakan hipotesis 0, P sama dengan seperempat itu diuji dengan tingkat signifikan 0,0409. Sangat kecil sekali ini ya. Jadi kecil kemungkinan bahwa tipe 1 itu dilakukan karena hanya 0,04. Ya. Kemudian kita lihat untuk galat jenis tipe 2. Peluang yang menyangkut kesalahan tipe 2 dinotasikan dengan beta ya. Tipe 2 apa tadi? Yaitu menerima H0 padahal H0 itu salah gitu ya. Atau X-nya itu menerima H0 berarti kecil sama dengan 8. Dari contoh di atas dihitung dengan mengambil nilai P tertentu. Ketika dia misalkan P itu sama dengan setengah atau P itu harus
lebih besar hipotesis satu kita atau alternatif kita P sama dengan seperempat tadi, dan H0-nya P sama dengan seperempat, dan H1-nya tadi P sama lebih besar daripada seperempat. Makanya di sini kita mengambil P-nya itu, nilai P-nya atau signifikannya, taraf signifikannya sama dengan setengah. Nah, untuk sama dengan setengah dan X-nya itu kecil sama 8, maka kita ambil 8 di sini. Langsung saja kita cari atau lihat di tabel ini ya. Dengan nilainya di sini 20, X-nya sama dengan 9, yaitu seperempat 25,17 ya. Kita lihat 25,17. Nah, yang galak tipe 2 tentunya kalau kita bandingkan dengan galak tipe 1 tadi, lebih besar galak tipe 2 atau nilai beta itu lebih besar daripada nilai alfa. Ya, suatu tanda prosedur pengujian yang ini kemungkinan menolak vaksin baru tersebut cukup besar. Ya, menolak vaksin baru tersebut cukup besar karena kita menerima H0 tadi ya kalau untuk tipe 2 ini. Padahal sesungguhnya lebih unggul daripada vaksin lama. Nah, itu kesimpulan dari pengujian galat kita ini. Oke. Kita lihat di sini tadi P-nya sama dengan setengah, maka ini ada sedikit kekeliruan. Kita melihat P-nya di sini sama dengan setengah ya, tidak seperempat. Ini ganti dengan setengah. Nah, maka baru nilai peluangnya itu 0,2517. Nah, setelah itu, oleh karena itu nilai alfa menyatakan peluang H0-nya itu ditolak, padahal sesungguhnya H0 itu benar. Maka kita mengharapkan nilai alfa itu sekecil kemungkinan ya. Dengan kata lain, jika alfa sangat kecil, maka kejadian melakukan galat tipe 1 ini sangat jarang terjadi. Sebab tidaklah pantas sesuatu yang sesungguhnya benar kita tolak ya. Oleh karena itu, nilai beta menyatakan peluang menerima H0 itu padahal sesungguhnya H0 itu salah. Maka kita mengharapkan nilai B juga kemungkinannya kecil. Dengan kata lain, jika B sangat kecil, maka kejadian melakukan galat tipe 2 sangat jarang terjadi. Sebab tidaklah pentas sesuatu yang sesungguhnya yang salah itu kita terima. Nah, itu saja konsepnya di sini. Menolak yang benar, menerima yang salah. Memperkecil nilai alfa dan beta sekaligus tidaklah mungkin dilakukan sekaligus. Memperkecil nilai alfa dapat menyebabkan membesarnya nilai beta. Sebaiknya memperkecil nilai beta dan menyebabkan membesarnya nilai alfa. Usaha untuk memperkecil nilai alfa dan beta dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran sampel. Maka besar ukuran sampel, maka makin kecil nilai alfa dan betanya. Jadi sampelnya kita perbesar, maka barulah terjadi sedikit kesalahan. Meminimumkan galat tipe 1 itu dilakukan dengan cara mengubah nilai kritis, yaitu dengan menambah ukuran sampel. Untuk soal tersebut sebelumnya, misalkan ukuran sampel ditambah menjadi 100 dan nilai kritis baru sama dengan 36. Sehingga mu-nya itu kita kalikan N dikali P. Jadi N kita sekarang di sini adalah 100, kita tambah sampelnya. Kalau tadi kan 20 cuman. Kalau sekarang kita buatkan 100 orang dikali seperempat, peluangnya tadi seperempat, maka di sini nilai mu-nya adalah 25. Sementara nilai ragamnya di sini atau standar deviasinya di sini adalah akar dari NPQ. Q itu apa? Yaitu nilai P1 dikurang P itu sama dengan Q ya. Kalau P kita tadi seperempat, ini nilai P ya. Ini adalah nilai P, maka Q-nya itu adalah 3/4. Sehingga didapatkanlah hasil sigmanya adalah 4,33. Dengan X-nya 36,5 ya. X-nya 36,5, nilai kritis baru ini 36 ya. Berkorespondensi dengan Z sama dengan, kita buatkan dalam rumus, nilai kritis dikurang dengan nilai mu, X kurang mu, ini rumus Z-nya, Z sama dengan ya X dikurang nilai mu dibagi dengan akar dari N P
Nah, ini rumusnya ya untuk mencari nilai Z. Nah, maka alfa sekarang adalah kita lihat X-nya itu besar dari 36. P itu sama dengan seperempat. Ya, atau sama saja dengan mencari Z-nya itu besar dari 2,66. Ya, 2,66. Jadi 1 dikurang nilai dari 2,66 itu, nilai 2,66 itu kita lihat tabel Z nantinya yaitu 0,9961. Sehingga didapatkanlah peluang alfa itu terjadi. Alfa itu adalah galat jadi 1 tadi adalah 0,0039, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud di sini memperkecil kesalahan, ya. Di mana datangnya 0,9961 ini adalah dari tabel Z nantinya. Nah, kita lanjutkan di sini, ya. Sehingga kalau kita buatkan kurva untuk peluang galat JP1 itu tadi di sini adalah alfanya, ya. Di sini adalah nilai penilaian alfa dengan mu-nya tadi 25, ya. Ini mu-nya, dan tadi sigmanya ini adalah 4,33. Di mana kritisnya tadi 36,5. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita harus meminimumkan galat tipe 2. Untuk galat tipe 2 ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Jika H0-nya salah dan nilai benar untuk H1 dan peluang setengah, maka galat tipe 2 itu dapat dihitung bahwa nilai nilai mu-nya tadi adalah N kali P, ya. Yaitu 100, P-nya tadi bernilai setengah. Ini P-nya, ya. P-nya bernilai setengah, maka itu adalah 50 nilai mu-nya. Sementara untuk sigmanya, Q-nya itu juga setengah, ini Q-nya, ya, ini P-nya dengan rumus yang sama dengan yang tadi, bahwa Z yang kita dapatkan di sini sesuai dengan rumus Z sama dengan X. Ini nilai X-nya di sini tadi adalah ini X-nya, ya. Ini X-nya. Oh, sorry. Nilai X-nya tadi titik kritisnya 36, ya, 36,5. X dikurang, ini bukan X, ya. Ini mu. Oke, ini bukan X, ini populasinya, ya. N. Ini N. Nah, ya, ini N. Nah, nilai X-nya tadi disebutkan bahwa 36,5, ya. X dikurang mu bagi dengan akar dari NPQ. Nah, ini sudah kita cari bahwa nilainya 5. Maka di sini didapatkan min 2,7. Kita tinggal mencari bahwa peluang dari nilai Z yaitu kecil dari min 2,7, yaitu 0,0035. Nah, sangat kecil. Yang tadi lebih besar daripada ini nilai betanya. Jadi kita berhasil memperkecil dengan memperbanyak sampelnya. Nah, gitu ya. Jadi peluang jenis 2 itu seperti ini dia jadinya. Ini adalah untuk peluang jenis 2 yang tadi, ya. Yang ini adalah galat jenis 1, ini adalah kurva untuk galat jenis 2. Nah, seperti itu. Maka itu sangat tidak akan terjadi ketika nilai populasinya kita naikkan. Nah, dari contoh di atas, jelaslah bahwa galat tipe 1 dan galat tipe 2 itu akan jarang sekali jika diperbesar. Dalam hal ini sampelnya adalah 100. Jadi kesimpulannya, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa galat tipe 1 dan 2 saling berhubungan. Jika salah satu membesar, maka yang lain mengecil. Alfanya 0,04, 0,0409 dibandingkan dengan beta 0,2517 pada contoh 3. Nah, ini kalau di satu membesar maka yang lainnya kecil. Galat tipe 1 dapat direduksi dengan mengatur nilai kritis. Nilai menambah ukuran sampel akan mengurangi galat tipe 1 dan 2. Nah, seperti itu. Jika hipotesis 0 salah, nilai akan maksimum jika nilai benar, dekat dengan nilai hipotesis, dan sebaliknya akan semakin kecil. Nah, seperti itu, ya. Kita lihat contoh soal 1.
Suatu sampel acak berukuran N itu 64 mengenai rata-rata berat badan mahasiswa. Diketahui hipotesis nolnya adalah rata-rata berat badan mahasiswa itu sama dengan 68. Dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya di sini tidak sama dengan 68. Simpangan bakunya di sini dibuatkan sigmanya adalah 3,6. Maka tentukan peluang galat jenis tipe 1 atau alfa jika X1-nya 67 dan 69. Tentukan peluang galat tipe 2 jika X1-nya 67 dan 69 serta rata-rata alternatifnya adalah 70. Ya, di sini sudah ada rata-rata di sini. Nah, kita lihat bahwa di sini untuk alfanya 67 dan 69. Jadi kalau besar dari 67 dan kecil dari 69 itu diterima H0-nya. Ya, kalau di sini maka ditolak H0-nya. Nah, di sini kita akan menjawabnya. Kita buat diketahui terlebih dahulu bahwa H0 itu rata-rata berat badan siswa itu adalah 68. Jadi H1-nya tidak sama dengan 68. Itu artinya kecil dari 68 atau besar dari 68. Pokoknya dia tidak sama. Nah, tes statistiknya kita gunakan rumus X dikurang mu per sigma per akar N gitu ya. Jadi nilai Z yang dimaksud yang bersesuaiannya adalah kita buatkan di sini bahwa tadi 68 ya. 68 yaitu Z1 kita buatkan 67 dia. 67 dikurang 68 ya. Karena tadi rata-ratanya adalah 68 mu-nya. 67 kita kurang dengan 68 kemudian dibagi sigma per akar N. N-nya tadi 64. Jadi sigmanya 3,6 dibuatkan di soal. Nah, untuk Z1, untuk Z2 69-nya yang kita kurang dengan 68 karena tadi ada 2 nilai Z ya. Didapatkan untuk Z1 min 2,22 dan untuk Z2 2,22. Nah, di sini kita lihat peluangnya. Untuk menghitung peluang ini kita lihatlah tabel Z. Tabel Z-nya di sini untuk Z-nya kecil dari min 2,22 dan besar dari 2,22. Maka yang ini, yang 2 ini kita jumlahkan atau sama saja 2 dikali nilai Z min 2,22. Nah, nilai Z 2,22 itu adalah 0,0132. Sehingga peluang kesalahan 1 itu terjadi adalah 0,0264. Nah, seperti itu. Ya. Ini berdasarkan kita lihat dari tabel Z nilainya yang ini berdasarkan tabel Z sehingga didapatkanlah hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya pertama hitung nilai Z yang berkorespondensikan dengan mu. Nah, tadi kan ada dengan rata-rata untuk beta ya. Nah, untuk nilai beta kita gunakan dengan mu yaitu mu-nya tadi 70, mu yang barunya ya. 67 dikurang 70 per 3,6 diakarkan 64 ya. Karena tadi di sini 64. Ya. Pada tadi dari rumus Z itu yaitu N-nya. Nah, N-nya ditukar dengan 64. Oke. Nah, kita lihat di sini ya nih yang berukuran 64 N-nya. Oke. Berikutnya adalah kemudian hitung nilai beta. Nilai beta itu dia di antara 67 sampai 68 kecil sama dengan 68 ya, kan antara 67 sampai 69 tadi. Maka nilai Z tersebut adalah peluang 6 min 6,67 dengan 6,68 itu Z-nya itu min 2,22 ya. Kemudian oleh karena Z-nya itu berdistribusi normal, maka peluang dari ini dari Z1 min 6,67 dan Z2-nya min 2,22, maka yang besar kita kurang dengan yang kecil. Nah, ini min 6,67 ini 0, min 2,22 tadi 0,0132. Jadi hasilnya 0,0132. Nah, seperti itu nilai betanya sama dengan nilai alfanya ternyata didapatkan jadinya ya. Kemudian untuk contoh berikutnya dari soal sebelumnya, kita tingkatkan nilai N-nya menjadi 100. Intinya sampelnya kita naikkan lagi menjadi 100 dengan itulah nilai alfa dan beta. Harusnya ini alfa dan betanya berkurang dari soal yang nomor 1.
Ya udah, nilai Z-nya di sini Z1 adalah 67 dikurang 68 ya, sama dengan yang tadi, cuman di sini N-nya yang berbeda ya. Caranya sama dengan yang tadi. Sehingga didapatkan nilai Z untuk 2,78 itu ditambah dengan plus 2,78 untuk nilai alfa ditambah dia ya. Untuk nilai alfa itu ditambah atau dikali 2 dikali nilai 2,78. Maka didapatkanlah 0,0054, jauh lebih kurang daripada yang tadi. Nah, berhasil kita menambah sampel 100 sehingga kesalahannya lebih diperkecil. Nah, nilai Z yang berkorespondensi dengan mu kita kurangkan juga. Kita sama dengan cara yang nomor 1 tadi, cuman N-nya di sini kita ganti dengan 100 gitu ya. Nah, di sini kalau untuk Z yang besar kita kurang dengan yang kecil. Yang besarnya 5,55. Nah, nilai Z yang kecilnya min 8,33. Nah, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita kurangkan 0,00 tidak berarti 0 peluangnya untuk melakukan galat jenis atau kesalahan jenis 2. Nah, seperti itu. Nah, sedikit lagi kita masuk ke uji satu arah dan dua arah. Ada dua cara menguji populasi tersebut, yaitu dengan satu arah dan dua arah. Ya. Yang uji satu arah itu contohnya hipotesisnya seperti ini. H0-nya yaitu theta sama dengan theta 0. H1-nya theta besar dari theta 0 atau theta kecil dari theta 0. Nah, ini kita ambil saja saat karena dia satu arah kita ambil yang ini atau kita mau mengambil yang ini gitu. Jadi itu namanya uji satu arah. Sementara kalau uji dua arah kita menggunakan yang seperti ini. Ya. Theta sama dengan theta 0, yaitu theta tidak sama dengan theta 0. Tidak sama itu kan bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti itu. Makanya dia termasuk dua arah. Nah, daerah penolakan H0 bergantung pada nilai kritis berdasarkan nilai alfa yang dipilih sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini grafik untuk ini satu arah seperti ini grafiknya. Kalau dia tidak daerah kiri, dia daerah kanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah grafik untuk pengujian dua arah kiri dan kanan langsung. Kalau dia tidak lebih, dia kurang. Dan di tengah-tengahnya adalah daerah penerimaan H0. Nah, langkah-langkah untuk pengujian hipotesis. Tentukan rumus hipotesis baik H0 maupun H1. Tentukan tingkat signifikan alfa yang diinginkan. Tentukan nilai kritis berdasarkan alfa di atas. Kemudian tentukan uji Z yang cocok untuk menguji hipotesis. Z bisa berupa rataan, proporsi, peluang, dan lain-lain. Ini bisa kita bahas untuk pertemuan minggu ke-5 nantinya. Hitung nilai uji Z itu berdasarkan populasi atau sampel. Keputusan tolak H0 berdasarkan nilai Z terletak pada daerah penolakan H0. Sebaliknya H0 bila Z terletak di daerah penerimaan H0. Nah, seperti itu. Kita lihat saja satu contoh ini. Suatu populasi berupa plat baja yang produksi suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang yaitu 80 cm dengan simpangan baku 7. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis tersebut, diambillah suatu sampel acak sebanyak 100 unit dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-ratanya adalah 83. Nah, bukan 80 tapi 83. Standar revisinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja itu dihasilkan 80 pada tingkat signifikan 5%. 5% itu adalah 0,05 nantinya. Nah, kita lihat jawabannya. Rumus hipotesis statistik yang diuji adalah mu H0 sama dengan mu 0 sama dengan 80 dan mu 0 dan H1-nya adalah mu 0-nya tidak sama dengan 80. Nah, kita cari nilai Z dengan rumus X rata-rata dikurang mu per sigma. Nah, seperti itu atau standar deviasi. Nah, di sini nilai alfanya adalah 0,05. Jadi setengah dari itu ini karena kita menguji dua arah, di sini kan tidak sama ini. Maka nilai alfa itu harus kita bagi 2 terlebih dahulu. 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Dan nilai Z 0,025 didapatkan di sini adalah 1,96. Ya, 1,96. Jadi daerahnya nanti adalah 1,96. Besar dari 1,96 atau kecil dari min 1,96 nantinya. Sehingga didapatkan nilai Z-nya di sini kita masukkan nilai
nilai rata-rata yang didapatkan di sini 83,8 dikurang 80 per 7 ya. Dibagi akar 100. 100 itu adalah n-nya tadi, ini adalah rata-rata yang didapatkan, ini adalah mu, 7 itu adalah sigmanya tadi ya, atau simpangan bakunya. Jadi 4,29. Kesimpulan karena nilai statistik Z itu lebih besar, yaitu 4,29 dibandingkan dengan 1,96 ini, maka dia berada di daerah penolakan H0. Jadi H0-nya ditolak, intinya H1-nya diterima, yaitu rata-rata panjang plat baja itu tidak sama dengan 80 cm. Nah, seperti itu kalau kita menguji hipotesis. Nah, seperti itu ya. Kalau dibuatkan ini, nah ini 4,29 di sini daerahnya, maka termasuk daerah penolakan H0. Ya, ini batasnya. Kalau dia di tengah-tengah ini, yang tidak diarsir ini, maka dia diterima H0. Maka memang benar bahwa rata-rata panjang plat baja itu adalah 80 cm. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh 4, masih bisa nanti kita diskusikan dan seterusnya ya. Penting itu rumusnya hampir sama digunakan seluruhnya ya. Ya, berarti di sini kita menggunakan tabel Z. Nah, ini menggunakan nilai P-nya besar dari 0,3, P1-nya, PH0-nya adalah P sama dengan 0,3. Nah, seperti itu. Nah, bila pernyataan menunjukkan arah ganda seperti paling sedikit sama atau lebih besar, paling besar, tidak lebih daripada, dan seterusnya, maka seluruh arah ganda ini kecil sama atau besar sama dinyatakan dengan H0. Tapi hanya menggunakan tanda sama dengan dari H1 sebagai arah sebaliknya. Nah, ini untuk menandakan arah sebaliknya saja ini. Oke. Ini bisa nanti dibaca di bahan yang Bapak berikan nanti. Nanti rumusnya kalau Z itu adalah X rata-rata dikurang X rata-rata yang didapatkan pada penelitian dikurang dengan X rata-rata mu yang sebelumnya dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, seperti itu. Per akar dari populasi atau sampel yang diuji. Nah, baru kita uji ke gitu. Oke, nilai Z-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah selisih dua rataan. Ini lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini Bapak akan menerangkan bagaimana cara melihat taraf nyata atau taraf signifikan itu dari alfa itu yang ada hubungannya nanti dengan Z0 kita, ya. Di sini tadi kita menentukan alfanya itu 5% dan uji kiri di sini ya, uji sisi kiri. Dengan Z-nya 5% itu kan dengan 0,05 gitu ya. 0,05. Lalu di sini ada tabel Z ya, tabel Z di sini. Ini tabel Z saya, nih tabel kumulatif normal Z. Yang kita cari tadi nilainya 0,05 karena dia 5%. Jadi di sini 0,01, kemudian di sini 0,002. Nah, kita harus mencari dari 0,5. Sini sudah 0,05, 0,053. Yang lebih dekat ke 0,05. Nah, itu yang harus kita cari ya. Kira-kira di antara ini ya. Tapi dari lebih bagus dia mendekati daripada kelebihan. Nah, jadi kita ambil yang di sini. Jadi kita ambil yang ini. Nah, yang ini kita ambil. Kemudian cara melihatnya berapa nilai Z0-nya. Jadi ambil dari ini ke sini. Kemudian yang dari atasnya juga kita buatkan garis seperti itu dari sini ke sini. Maka nilai Z0 itu adalah tadi adalah min dari 1,65. Jadi min 1,6, kemudian min 1,6 di sini ya, di sebelah kiri. Di atasnya berapa? 0,05. Kita tambahkan 0,05. Jadi kita jumlahkan ini, maka dapatlah min 1,65. Jadi inilah sebagai Z0 kita. Nah, seperti itu. Maka Z0 di sininya adalah min 1,65. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk menentukan Z0-nya.
Maka dari tabel ini barulah kita bisa menentukan daerah terima H0 dan tolak H0. Jadi di sini batasnya tadi min 1,65. Maka di sini adalah wilayah dia menolak H0 atau menerima HA atau H1. Di sini penerimaan H0. Nah, setelah kita lakukan hitung-hitungan tadi dia dapatnya min 1,2. Ketika min 1,2, tentu dia berada di wilayah ini gitu ya, min 1,2. Jadi di sini rata kira-kira, maka dia berada di daerah terima H0. Jadi kesimpulannya di sini rata-rata dari alat pancing tersebut memang mendapatkan ikan itu 30 ekor. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu untuk melihat tabel signifikan itu. Baik semuanya, di sini perhatikan kita akan melihat tabel binomial atau P itu. Tadi di soal ada nilai X ya, ada N-nya, koma, ini koma nilai P. Nah, seperti itu ya. Tadi di soal kita ada yang seperti ini tadi ya, P-nya itu dari 8 tadi ya, dari 0 sampai 8. Nah, untuk X kemudian 20 tadi N-nya dan P-nya itu setengah. Nah, itu tadi ya. Nah, untuk nilai beta kalau tidak salah ini tadi. Nah, berdasarkan contoh soal yang sebelumnya. Nah, di sini ada tabel ya, tabel binomial namanya. Di sini kita harus lihat dulu berapa N kita. Jadi N-nya ada di sebelah kiri ya. N itu kita lihat 20. Jadi kita cari N-nya yang bernilai 20 ya. N yang bernilai 20 letaknya di sebelah sini dia. Nah, ini adalah N yang bernilai 20. Oke. X-nya berapa tadi? Nah, X-nya itu berapa yang kita butuhkan tadi untuk dia terima H0 atau tolak H0-nya. Maka tadi X-nya ini sampai 8 ya. Ini sampai 8. Maka nilai X-nya kita yaitu adalah 8. Maka kita cari X-nya yang di samping N tadi ya. N20 kita tadi berada di bawah. Ini dia. Nah, kita cari yang 8. 8 itu berada di kita geser tabel yang ini. Nah, ini sambungan tabelnya. Ya. Nah, tabel N yang 28 itu N-nya 20, X-nya 8 itu ada di bagian sebelah sini. Nah, gitu ya. Nah, berapa nilai P-nya? P-nya itu yang di atas ini. Yang di atas ini yaitu setengah. Setengah itu berapa pecahan desimalnya? Yaitu adalah 0,5. Maka kita lihatlah lajurnya yaitu N-nya 20, X-nya 8 dan nilai P-nya 0,5. Kita buat garis sampai menuju 0,5. Nah, ini dia. Maka didapatkanlah nilainya 0,2517. Nah, kita lihat hasilnya di contoh soal tadi juga pas 0,2517. Jadi seperti itu cara melihat tabel binomial untuk menentukan galat 1 atau galat 2 ya. Kita lihat N-nya di sebelah kiri yaitu kemudian kita lihat X-nya sampai berapa di sebelah N-nya itu, sebelah kanan N, dan yang paling atas ini adalah nilai peluangnya. Peluangnya 0,01 berarti ini 1%, ini 2%, 3%. Nah, gitu ya. 4%, 5%, yang ini 50%, 45%, 4%, 35%, ini 40% nih. Oke. Oke, nah, berarti bisa dipahami untuk melihat tabel. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.